Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Raditya. Di sini saya selaku pemateri pertama dan juga merupakan perwakilan dari kelompok 3. Sebelum memaparkan materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Octavia Fatma, pemateri 2, Adi Cipta Mukti, pemateri 3, Nanda Sukma Melati, pemateri 4, dan yang terakhir ada Melinda selaku pemateri 5. Perlu kita ketahui bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan tanah, kepemilikan tanah, penggunaan, serta pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Reforma agraria ini bukan istilah baru, melainkan telah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Ada 3 hal yang melatar belakangi adanya reforma agraria. Yang pertama itu konflik agraria di Indonesia ini masih sering terjadi. Terus yang kedua itu ketimpangan struktur penguasaan tanah. Dan yang ketiga itu adanya pemanfaatan tanah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan dari latar belakang tersebut muncullah tujuan dari adanya reforma agraria. Yang pertama, mempersempit ketimpangan struktur penguasaan tanah. Yang kedua, menciptakan sumber kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang ketiga, untuk menangani konflik sengketa agraria. Hal ini sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dasar hukum lainnya itu ada TAP MPR nomor 9 tahun 2001, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, dan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perjalanan reforma agraria serta penyelenggaraan dan pelaksanaannya. Mengawali reforma agraria, Indonesia berhasil membangun infrastruktur hukum agraria nasional dan meninggalkan praktik hukum agraria kolonial. Kemudian kebijakan selanjutnya adalah terkait arah dan strategi reforma agraria terhadap distribusi tanah kawasan hutan dengan metode transmigrasi. Lalu kebijakan pemberlakuan kembali atas reforma agraria sebagai pelaksanaan UUPA adalah dengan pembentukan tim land reform. Kebijakan reforma agraria semakin diperkuat dengan kelahiran TAP MPR nomor 9 tahun 2001 sebagai bentuk kembalinya reforma agraria. Yang terakhir, arah kebijakan atas peraturan pelaksanaan reforma agraria adalah dengan berfokus dalam melakukan legalisasi aset. Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional melalui perwakilan di masing-masing provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. Dan dalam pelaksanaan reforma agraria terdapat beberapa indikator, yaitu keadilan, kepastian, dan kesejahteraan. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat titik balik atas pelaksanaan reforma agraria atau monitoring agar terciptanya keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah berupaya melakukan kebijakan pemerataan ekonomi dengan 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Kebijakan ini dirancang untuk menyiapkan ekonomi lolos dari jebakan middle income trap. Reforma agraria dilaksanakan melalui legalisasi aset tanah masyarakat, retribusi lahan, pemberian akses pemanfaatan lahan kehutanan dengan skema perhutanan sosial, dan moratorium perkebunan sawit. Target tanah objek reforma agraria atau disebut dengan TORA mencapai 9 juta hektar yang terdiri dari legalisasi aset dan retribusi aset. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat sendiri akan dibuatkan model ekonomi klaster. Petani atau penggarap tidak hanya diberikan hak milik atas lahan, tetapi juga disediakan akses permodalan seperti pasar serta keterampilan yang diperlukan. Penggarap atau petani akan mendapatkan dukungan baik melalui dana desa atau sumber lainnya, mulai dari penyediaan alat produksi pertanian, bibit unggul, dan penyediaan fasilitas pasca panen seperti pengering ataupun gudang. Di samping itu, mereka akan mendapatkan fasilitas penyediaan kredit usaha rakyat atau disebut dengan KUR dari Bank BUMN dan mendapatkan jaminan pemasaran untuk hasil produksinya BUMN. Dan perusahaan besar ditugaskan untuk menjadi avalis dan off-taker dan memberikan pendampingan dari masyarakat itu sendiri. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang tolak ukur keberhasilan reforma agraria. Nah, tolak ukur keberhasilan reforma agraria ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ketepatan redistribusi tanah dalam objek reforma agraria kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua,
kepemilikan atas penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam diberikan kepada masyarakat secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang ketiga, teridentifikasi, terverifikasi, dan terpetakannya wilayah yang masuk dalam program reforma agraria, penataan aset, dan penyediaan akses. Yang keempat, terakhir, pemerataan pemilikan dan penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam kepada semua pihak. Selanjutnya, ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001, arah kebijakan pembaruan agraria. Yang pertama, melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, land reform yang berkeadilan. Yang kedua, menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi P4T secara komprehensif dan sistematis. Yang ketiga, menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria. Yang keempat, memperkuat kelembagaan dan kewenangan. Dan yang kelima, mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria. Lalu selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama ada penyediaan sumber tanah objek reforma agraria yang disingkat TORA, termasuk melalui pelepasan kawasan hutan. Yang kedua, pelaksanaan redistribusi tanah. Yang ketiga, pemberian sertifikat tanah legalisasi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat penerima TORA. Adapun gugus tugas reforma agraria yang disingkat menjadi GTRA, yang pertama tugasnya yaitu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan melibatkan berbagai kementerian negara atau lembaga di pusat, Pemda, dan masyarakat. Yang kedua, akan mempermudah koordinasi, eksekusi, serta penyelesaian setiap hambatan, mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang program RA. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor terjadinya konflik agraria dan juga penanganan sengketa agraria. Nah, adapun faktor terjadinya konflik agraria yaitu adanya ketimpangan penguasaan tanah, regulasi yang kurang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, kemudian ada kebijakan pengaturan penguasaan dan pemilihan yang tidak mencerminkan kebijakan penggunaan, kemudian ada juga oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan hanya menguntungkan kelompoknya sendiri. Serta yang terakhir, ada juga orang-orang yang tidak memikirkan kebutuhan generasi di masa depan. Itu yang menjadi sebab dari terjadinya konflik agraria. Kemudian yang kedua yaitu penanganan sengketa. Penanganan sengketa dalam konflik agraria dapat dilakukan atau dapat diselesaikan melalui perorangan, kelompok, badan hukum, dan lembaga. Kesimpulannya dalam presentasi kali ini adalah kita harus turut melibatkan banyak pihak untuk turut andil penyelesaian secara tuntas tentang tumpang tindih kasus agraria, dan yang terakhir kita harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria. Itu yang bisa kami sampaikan. Viva Justicia, hidup keadilan. Terima kasih.